Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tulisan ya yang kerap menyebut Snokgronyo itu sebagai misionaris ya. Ini saya pikir ya, kesalahan dalam membaca Snokgronyo ya. Snokgronyo itu bukan seorang misionaris ya, karena dia tidak diutus ya, didatangkan oleh Hindia Belanda untuk menyebarkan agama. Dan tidak ada karya-karya Snok yang mengarah pada konsepsi teologis ya. Snok ini seorang ya, peneliti antropolog ya, yang kita kenal sekarang ya, untuk meneliti Aceh ya, khususnya di Aceh Besar Kutaraja ya, yang diminta oleh Hindia Belanda untuk menelisik kenapa orang Aceh itu terus melawan Belanda. Jadi Snok ini seorang peneliti yang diminta untuk mencari motivasi Aceh melawan Belanda tidak pernah padam begitu. Nah, ini yang harus dipahami ya, yang harus kita luruskan ya, bahwa Snok itu bukan seorang misionaris ya. Jadi orang-orang Aceh kan nggak suka sama Snok karena menganggap Snokgronyo itu seorang misionaris ya. Padahal bukan. Snokgronyo itu seorang peneliti, seorang antropolog ya, etnografer ya, yang meneliti tentang suku bangsa ya, Aceh ya, dan Aceh itu pun Aceh Besar ya, yang dia riset ya. Jadi di buku The Acehers 1-2 itu menceritakan tentang kehidupan orang-orang Aceh Besar ya. Jadi kalau kita lihat dari bab 1 sampai bab akhir ya, itu semua siklus budaya orang-orang di Aceh Besar ya. Memang Snok menulis satu buku tentang Gayo, tapi dia tidak pernah Gayo, dia hanya menerima informasi tentang orang-orang Gayo. Dan uniknya, Snok itu juga menulis satu kitab fikih dari bab taharah sampai bab selesai, yang sebagaimana umumnya dipelajari di pesantren-pesantren tradisional di Aceh. Ini menunjukkan bahwa Snok itu memang seorang yang konsisten dengan ilmu pengetahuan ya. Bahkan dia seorang Muslim ya. Jadi kalau kita melihat beberapa studi tentang Snok ya, salah satunya yang ditulis oleh seorang scholar di UIN Jakarta ya, yang dalam buku Nasihat-Nasihat Hindia Belanda Snokgronyo, dia menyebutkan ya, ketika Snok akan masuk Haramain ya, kota Mekah Madinah ya, itu nggak sembarangan orang bisa masuk, terutama non Muslim ya. Jadi di situ ada dialog yang sifatnya sangat religius ya. Seorang mufti Mekah yang menerima Snok menyebutkan nadartukal Islam. Jadi bukan ra'aitukal Islam, dengan dia menyebutkan nadara, yaitu penglihatan batiniah, bukan ra'a, penglihatan zahiriah. Jadi ini yang kemudian menjadikan Snokgronyo bisa masuk Haramain ya, untuk melihat orang-orang Aceh di Haramain, orang Indonesia ya. Dan dia juga seorang penghafal Quran ya. Jadi video ini saya buat untuk mengkritisi ya, bahwa tulisan-tulisan sebagian teman-teman kita di Aceh itu yang masih menyebut Snokgronyo itu sebagai misionaris ya. Jadi dia bukan misionaris, dia seorang peneliti ya, yang dibayar ya, digaji oleh Hindia Belanda untuk melihat struktur kultur orang-orang Aceh mengapa masih memerangi Belanda pada saat itu. Oke. Salam pengetahuan.